Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Renasari Harefa SPD, mahasiswa PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025, bidang studi Pancasila dari LPTK Universitas HKBP Nomensen dengan nomor induk mahasiswa 25193215. Saya akan melaksanakan uji praktik pembelajaran mandiri di unit kerja UPTD SD Negeri 070986 Ononamele 1 Lot. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana semangatnya pagi ini? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih anak-anak. Bagaimana kehadiran kita semua pada hari ini? Sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar, Ibu melihat kehadiran anak-anak kami semuanya. Cantika, Theo, Hadir, Bu. Leo, Hadir, Bu. Victor, Hadir, Bu. Belvia, Hadir, Bu. Ines, Hadir, Bu. Nadine, Hadir, Bu. Yestin, Hadir, Bu. Elsa, Hadir, Bu. Mei, Princess, Hadir, Bu. Azela, Hadir, Bu. Vina, Hadir, Bu. Amran, Hadir, Bu. Erzira. Baik anak-anak, karena semua pada hadir, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita memulai, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan aktivitas kita pada pagi ini. Siapa petugas berdoa? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan nama Tuhan. Ya Tuhan, Allah berkata yang berkata dan juga kepada mereka yang dimakan. Ya Bapa, semoga kami kami. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita mulai materi kita, Ibu ajak kita dulu menyanyikan lagu wajib. Ibu undang semuanya berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Nah, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi yang baru pada pagi ini, Ibu mau mengingatkan kembali materi kita sebelumnya. Masih ingat? Masih, Bu. Oke, kalau masih ingat, siapa yang tahu di antara teman-teman yang tahu materi kita sebelumnya? Silakan, Ibu beri kesempatan pada Yestin.
Ketiga, persatuan Malaysia. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kegiatan yang didukung oleh dan kelima, keadilan sosial melalui disabilitas. Tepuk tangan buat teman kita. Terima kasih nak sudah menyampaikan apa materi kita pada sebelumnya. Nah, selanjutnya materi kita yang baru pada pagi ini adalah mengenai norma dan aturan. Nah, norma dan aturan perlu dulu Ibu sampaikan sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian norma, aturan, hak, dan kewajiban. Kedua, menjelaskan macam-macam norma dan aturan di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Berikut, ketiga, menceritakan contoh pelaksanaan norma dan aturan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Keempat, menjelaskan manfaat mematuhi norma serta akibatnya jika tidak mematuhi norma di masyarakat. Kelima, menerapkan norma dan aturan yang ada di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi ini anak-anak. Maka sebelum kita masuk pada materi, Ibu menayangkan sekilas video tentang materi kita tentang norma dan aturan di sekitar kehidupan kita. Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. Ayah Nabila, jajan yuk. Enggak aku bawa bekal dari rumah. Nabila, tadi sangka-sangka Kristina pun membawa bekal. Oke, itu saja video tentang contoh norma dan aturan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, Ibu mau dulu kita supaya ada semangat belajarnya, supaya ada hidup suasana. Ibu ajak kita dulu berdiri semua, ice breaking, tangan diputar-putar, oke? Tangan diputar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, ketika ada hak kita menerima pelajaran, maka juga ada konsekuensinya juga kita terlaksanakan yang namanya kewajiban. Jadi, ketika norma dan kaidah itu muncul atau timbul, maka timbulnya juga hak dan kewajiban. Karena tadi Ibu bilang aturan itu ada supaya kehidupan kita itu tertib, aman, dan baik. Jadi hak dan kewajiban juga perlu ada. Kenapa? Karena hak tadi Ibu ambil contoh di dalam kelas ini. Hak kita terima pelajaran dari ibu guru. Hak kita juga menerima sepenuhnya perhatian guru, ya kan? Lalu kewajiban kita, ketika kita sudah belajar, pasti setelah itu ada tugas yang diberikan oleh guru. Berikut, norma
kesopanan. Norma kesopanan ini hampir sama dengan norma yang dikatakan dengan adat. Tahu adat? Adat kita di Nias apa? Menyapa. Menyapa bahasa daerah Nias apa? Semangat sedikit. Ya apa? Oke, Yahowu. Jadi kita itu harus menunduk kepala, bukan mesti harus dipaksa. Mulai dari hati nurani. Yang lebih tua dengan kita, kita sapa, kita bilang, Yahowu, itu adat istiadat Nias. Dan di sini dimunculkannya kita itu harus bisa, ya, harus bisa belajar tentang norma kesopanan. Ini sumbernya dari aturan pergaulan kita dalam sehari-hari. Norma kesopanan ini juga bersumber dari kebiasaan masyarakat. Menciptakan ketertiban. Oke, bagus. Kedua, Leo. Meningkatkan rasa peduli. Bagus. Keempat, Menciptakan kehidupan yang rukun. ya. Ines, adat istiadat. Adat istiadat tetap terjaga. Kelima, Azira. Menciptakan rasa saling menghormati dan menghargai. Terakhir, Belvia. Menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur. Bagus. Terima kasih. Semua yang kalian sampaikan mengenai manfaat penerapan ada 6 dan Ibu jelaskan apa maksudnya. Pertama, menciptakan ketertiban. Tadi terakhir Ibu bilang rambu lalu lintas. Itu artinya ketertiban menjalankan aturan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Ya, yang nggak bagus kelompok-kelompok adat-adatnya, yaitu tidak ada kebebasan, yaitu ada yang menakutkan masyarakat, ada isinya kubu-kubu yang pro dan kontra, dimunculkannya pembunuhan-pembunuhan yang tidak semanusiawi gitu. Di Nias ini ya masih mending kita dijauhkan dari situ. Makanya kita harus banyak berdoa supaya dijauhkan dari segala yang jahat. Itu intinya ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, masih ada semangat? Masih, Bu. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap untuk kita lanjutkan materinya? Siap. Oke. Perhatikan contoh manfaat penerapan dan aturan. Yaitu ada rasa. Nah, kedua, ada gambar kedua berupa contoh manfaat penerapan norma, yaitu ketika mengerjakan ulangan, maka masing-masing harus mengerjakan, ya kan? Itu timbul yang namanya kejujuran tadi. Ya, mengerjakan ujian dengan kemampuan sendiri membuat kita merasa gembira dan senang atau tenang. Berikut pelaksanaan norma dan aturan. Kalau di rumah tadi Ibu bilang pertama yaitu cara membersihkan tempat tidur. Masih banyak lagi, menyayangi kakak dan adiknya. Kalau dia mempunyai saudara banyak, ya saling menyayangi. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Itu dia. Berikut contoh pelaksanaan di sekolah. Tepat waktu datang, menghormati guru, warga sekolah, mengerjakan tugas dengan baik, berpakaian seragam, menjaga kebersihan sekolah. Dan terakhir, waktu. Inilah buktinya ada anak sekolah
Ini dia menyapa kawannya. Artinya pagi hari semangatnya beraktivitas, memulai kegiatan belajar mengajar. Kalau di masyarakat apa? Ini menghadiri acara yang ada pesta, contohnya di tetangga kita. Kita itu harus ikut berpartisipasi. Lalu menghormati tetangga, gotong royong dengan cara, contohnya di desa ada dibilang gotong royong membersihkan lingkungan desa, maka tergerak hati kita juga ikut membantu. Melaksanakan adat istiadat daerah setempat, contohnya kalau ada acara-acara keluarga, kita juga jangankan semua kita membantu, paling kecil yang bisa kita mampu melakukan, itu yang namanya sudah melakukan kerja sama. Terus mematuhi aturan lalu lintas. Berikutnya pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak tadi ibu bilang apa? Sesuatu yang dapat terperoleh. Berdiri. Apa Nadine? Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima atau peroleh. Betul sekali. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Jangan pendapat di saat ada yang kurang dipahami. Meminjamkan buku sudah dilakukan? Sudah. Bermain dan membeli makanan sudah terjadi kan? Sudah. Menikmati lingkungan sekolah dengan aman asri sudah? Sudah. Kewajiban juga di sekolah, menghormati guru, menyayangi teman, menjaga kebersihan sekolah, menjaga ketertiban sekolah, mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah, memakai seragam sekolah dengan rapi. Berikut hak selanjutnya, menikmati udara bersih, mengikuti acara adat. Tadi ini udah ibu bilang di rumah ini. Kalau kewajibannya setelah itu yaitu menjaga kebersihan lingkungan, memakai helm, menghargai budaya daerah yang lain yang berbeda, menghormati agama yang berbeda dengan kita, menghargai pendapat orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Itu saja yang ibu sampaikan. Nah, untuk itu ibu berikan diskusi kelompok. Oke, sebelum itu ibu bagi sebagai tugas kelompok. Untuk kelompok sesuaikan nanti naik. Duduk. Ini selanjutnya ini anak kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Bagi. Nah, silakan nunggu. Kelompok. Silakan dilaksanakan kerja kelompoknya. Dengan waktu kita manfaatkan 10 menit. Nama. Sama. Ini ada 4 dim. Iya. Ibu ini biasanya ada susunya. Sudah siap mereka.
Itu belum di bawah, di dalam laci. Ada di sini. Bagus kan? Bagus kan kau duduk. Sudah bahas ini. Sini tulis apa contoh? Nanti aku ditulis apa contoh? Ditulis contoh-contohnya di sini. Ditulis contohnya. Kegiatan ini tulis nanti kamu tulis. Nanti dijelaskan ya kegiatan ini. Kamu nanti Cina. Nadine, kamu nanti. Teo, kamu nanti jelaskan. Mungkin ada lem. Satu kami. Ibu kasih waktu 6 menit lagi. Iya. Sampai ke nanti apa jelaskan. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama. Ini kami kelompok apa saja. Mereka jelaskan nanti. Siap saja. Siap. Bagaimana kelompok? Sudah siap? Oke, kalau udah siap, silakan disiapkan untuk presentasi ke kelompok di depan. Yang pertama kelompok 1. Oke, kelompok 1. Yang memberikan 1 orang saja siapa di sini? Theo, silakan maju Theo. Pertama. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat Nama kelompok dulu. KPD norma dan aturan kelas 5. Kelas 5 SD. Nama kelompok 1. Nama anggota Sentika Theo Leo Victor Delvania. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma sesuai dengan gambar. Peserta didik dapat memberikan 2 contoh dari masing-masing norma. Peserta didik dapat Tepuk tangan buat kelompok 1. Terima kasih nak, silakan bawa. Nanti ibu ambil kembali ya.
di apa dulu. Sekarang Ibu kasih kesempatan kelompok 2 di sebelah ini. PKPD norma dan aturan kelas 5 SD. Nama kelompok 2. Nama tujuan pembelajaran yaitu 1. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma sesuai gambar. 2. Peserta didik dapat memberikan Tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali. Baik, Ibu beri kesempatan kelompok terakhir, kelompok 3, disilakan. PKPD norma dan aturan kelas 5. Kelas nama kelompok 3, nama anggota Tina, Princess, Abraham, Ajela, dan Ezra. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menganalisis jenis norma sesuai dengan gambar. 2. Peserta didik dapat memberikan 2 contoh dari masing-masing norma. 3. Peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya di depan. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, nah semua yang sudah kita presentasikan dari kelompok-kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Maka pelajaran kita sebelum kita akhiri, sekarang Ibu mau evaluasi, mengadakan evaluasi. Yang pertama Ibu bertanya, dari yang sudah kita pelajari, yang Ibu sampaikan materinya, pertanyaan Ibu guru ada 2. Siapa yang tahu berapa macam norma dan aturan dari yang sudah didengarkan dari awal proses belajar mengajar tadi? Sekali lagi Ibu bertanya, kita tadi kan sudah melihat ada video, ada materi pembelajaran, ada tujuan tadi, ada norma dan aturan, ada macam-macam, ada pelaksanaan norma, penerapannya, serta bagaimana sanksinya semua. Sekarang Ibu tanya, pertanyaan Ibu, berapa macam norma dan aturan yang sudah dijelaskan Ibu tadi? Ada yang tahu? Ya, Nadine. norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, bagus. Pertanyaan Ibu yang kedua. Tadi kita sudah menjelaskan tentang norma dan aturan. Siapa yang tahu apa itu norma dan aturan? Siapa yang tahu pengertian norma dan aturan? Iya, Ines diberi kesempatan. Sekali lagi diulang, besar. Sesuatu yang harus kita patuhi. Hebat, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, norma dan aturan itu adalah sesuatu yang kita harus patuhi. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya anak-anak, Ibu adakan refleksi dulu dari materi kita tadi. Bagian materi yang paling kamu suka apa, Nak? Ya, diberi kesempatan kepada Vina. Materi sepanjang kita tadi mendengarkan, memahami, diberi kesempatan. Apa materi yang paling kamu sukai? Yaitu istilah tentang norma dan aturan jalan maupun hukum maupun agama. Baik, terima kasih, terima kasih. Kedua, apa yang kamu temukan di dalam pembelajaran norma dan aturan?
Apa yang kamu temukan tadi? Ada ilmu yang kita dapat? Ada Ah. belum? Nadine. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati kami di perjalanan supaya kami dapat sampai ke rumah kami masing-masing. Itu juga dengan guru-guru kami ya Tuhan, Tuhan berkati mereka supaya mereka dapat sampai ke rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan yang doa nama dari kesempurnaan, sempurnakan melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Demikian anak-anak pada materi kita hari ini. Terima kasih. Yahubu. Ya.